Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Waro Samarinda. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan, yaitu timer 13 dan 14. Dan di pagi hari ini saya akan menjelaskan perbedaan timer 13 dan 14 seperti apa jalur kelistrikannya ya, atau jalur kabelnya seperti apa. Nanti mau saya jelaskan secara detail ya. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Waro Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, bisa komen di kolom bawah ya. Dan apabila video ini membantu buat teman-teman semuanya, share buat teman-teman yang memerlukan atau yang membutuhkan. Jadi, dan yang utama yaitu tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, tekan like and comment, dan yang terakhir yaitu share. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Waro Samarinda, yang sudah mendukung di channel Waro Samarinda, yang sudah tekan tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat menonton video ini tentunya ya. Dan di sini saya siapkan skema timer 13 dan 14. Dan di sini saya sudah ada gambarnya. Saya akan menjelaskan jalur kelistrikannya. Ini gambarnya. Jadi seperti apa perbedaan timer 13 dan 14 ya. Jadi perbedaannya seperti ini jalurnya. Bisa pahami sendiri, tentunya berbeda ya. Dan di sini sudah saya gambarkan hampir mirip tapi tidak mirip ya, jalurnya pasti berbeda. Untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan satu persatu mengenai timer 13 dan 14. Dan masalahnya di sini banyak pertanyaan mengenai timer 14 dan 13 ya. Jadi saya langsung ulas berulang-ulang. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih permula tentunya paham seperti itu ya. Jadi apabila menemukan kulkas 2 pintu yang kasurnya bawah kurang dingin, nanti bisa simak bersama-sama bagaimana cara kerjanya dan bagaimana jalur kelistrikannya. Oke, sekarang langsung saya jelaskan. Oke, di sini sudah saya siapkan yaitu skema 14 dan skema 13. Dan perbedaannya di sini saya akan jelaskan dari jalur listriknya, dari steker ya, saya jelaskan. Saya akan jelaskan untuk gumparan yang menuju ke tegangan yang menuju ke timer ya, ke gumparan timer. Itu tegangan yang didapatkan timer 14 tentunya ini sudah ada kodenya 14. Tentunya di sini yang ada gumparannya tegangan itu menuju pin 1 dan pin nomor 4 ya, tentunya seperti itu. Dan dari mana dia berasal tegangan yang sudah masuk ke sini, dari mana asalnya dan bagaimana cara hidupnya ya, seperti itu. Dan di sini saya akan jelaskan dulu khususnya di timer ya, timer 14 atau timer 13. Di sini saya akan menjelaskan yang timer 14 dulu. Jadi untuk jalurnya timer 14 dan 13 itu sama dari termostat, yaitu dari termostat menuju ke pin nomor 3. Dan di sini juga sama, dari termostat juga menuju pin nomor 3 ya. Dan di sini saya gambarkan hampir mirip gambarnya. Tujuannya supaya teman-teman semuanya bisa memahami jalurnya ya. Dan di sini saya akan jelaskan dari mana timer bisa hidup mendapat suplai tegangan. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu dari power menuju termostat, termostat keluar menuju ke timer nomor 3. Setelah melewati timer nomor 3, lalu saklar akan menghubungkan 3 ke 2 ya. Jadi saklar akan menghubungkan
pin 3 dan pin 2 akan terhubung. Lalu dia akan menghidupkan, yang pertama menghidupkan heater ya. Setelah heater mati, dia akan menghidupkan timer. Arahnya ke sini. Akan menghidupkan timer menuju pin nomor 1. Pin nomor 1 dikonsumsi oleh lilitan di sini, dikonsumsi. Lalu dia menuju pin nomor 4. Karena ini tipenya adalah, jenisnya adalah timer 14 ya. Timer 14. Lalu dia akan tertuju menuju ke lilitan kompresor. Jadi ini untuk jembatan saja, dari kompresor lalu menuju ke jalur ground ya, seperti itu. Apabila ini kompresornya bermasalah, tentunya timer tidak bisa hidup ya. Misalnya heaternya bermasalah, timer juga tidak bisa hidup. Jadi apabila buat teman-teman semuanya menemukan heater mati, jadi permasalahannya yaitu bisa ada di kompresor dan di heater di sini ya. Jadi timer mati itu bukan permasalahannya dari heater, tapi permasalahannya jalur ya. Jalurnya itu melewati kompresor dan melewati timer heater di sini. Ini yang menggunakan yaitu jenis 14 ya. Jadi 14 itu melewati kompresor dan heater, tapi 13 cuman melewati heater saja. Sekarang saya akan jelaskan, oh ya, untuk menghidupkan timer di sini ya. Karena di sini jalur pin satunya di sini kan pin 1 nanti terjadi plus ya teman-teman ya. Karena di sini dihubungkan ke ground, maka tetap tidak bisa menyala. Masalahnya yang dililitan di sini adalah mendapat ground semuanya ya. Tentunya apabila dipras masih menyambung, jadi yang di jalur lilitan di sini adalah ground semuanya. Karena di sini ground tertuju ke lilitan nomor 4, di sini masih dihubungkan ke ground lagi. Tentunya timer tidak bisa hidup seperti itu. Setelah depros di sini memutus, maka dia langsung ngambil tegangan plus, yaitu melewati heater di sini. Ini cara kerjanya timer 14. Sekarang saya akan menjelaskan yang menggunakan timer 13, tentunya juga sama, hampir sama ya. Jadi jalurnya pin 3 juga dari depros menuju pin nomor 3. Jadi buat teman-teman semuanya, apabila menemukan timer 13, misalnya timer 14 misalnya mau diganti timer 13, tentunya tidak bisa ya, seperti itu. Harus merubah jalur pin. Jadi merubah jalur ini dijadikan jalur seperti jalur pin nomor 3, timer 13 seperti ini. Harus merubah jalur semuanya ya. Bukan semuanya, cuma jalur heaternya di sini saja yang dirubah. Seperti itu. Harus merubah dari dalam freezernya, harus tahu jalur deprosnya seperti ini. Deprosnya harus ditujukan ke pin nomor 2 dan pin nomor 1 apabila mau diganti dengan lilitan yang timer yang sama ya, seperti itu. Masalahnya yang untuk timer 13 itu gumparannya melewati pin nomor 3 ya teman-teman ya. Jadi yang ada gumparannya di sini adalah nomor 2, gumparan timernya di sini. Jadi berbeda yang 14, yaitu yang ada gumparannya yaitu di pin nomor 4 seperti itu. Sekarang saya akan jelaskan yang menggunakan timer 13. Dan di sini fungsi dan cara kerja timer 13 di sini yaitu dari power menuju termostat ya, keluar lagi menuju ke pin nomor 2, nomor 3 ya, pin nomor 3, lalu dia menghubungkan saklar menuju pin nomor 2, lalu dia naik
Ya, nah. Oh ya, seperti ini. Karena ini pin depros diputus ya teman-teman ya. Jadi jalurnya seperti ini. Kalau pin yang menggunakan timer 13 di sini adalah dari power menuju termostat ya. Menuju termostat yaitu menuju pin nomor 3. Pin nomor 3 langsung dikonsumsi oleh gumparan timer ya, dikonsumsi oleh gumparan timer. Lalu menuju ke heater di sini, menuju ke heater, melewati fuse, lalu menuju ke ground ya, seperti itu. Ini adalah tegangan yang dikonsumsi timer 13 itu dari mana mendapatkan tegangan, yaitu saya ulang lagi, yaitu dari power menuju termostat, termostat keluar menuju pin nomor 3 langsung dikonsumsi oleh lilitan timer, lalu keluar melewati pin 1 menuju heater, menuju fuse, lalu menuju ground. Seperti itu. Dan cara kerjanya timer di sini, dan apabila termostat di sini menyambung, maka jalur lilitan di sini yaitu akan dilewati oleh jalur plus ya. Jadi kalau tadi yang 14 di sini adalah lilitannya, jadi apabila di sini dihubungkan, di sini terjadi jalur ground semuanya ya. Jalur ground semuanya tentunya tidak mendapatkan ground dan plus. Kalau ini apabila dihubungkan maka semuanya akan mendapatkan plus. Jadi lilitan di sini tidak bekerja ya, masalahnya dia ikut masuk plus semuanya seperti itu karena masih dihubungkan dengan jalur depros di sini. Depros masih terhubung dengan plusnya di sini ya, kaki nomor 3 di sini masih terhubung pin nomor 1. Masalahnya di sini gumparannya melewati nomor 3, konsumsi nomor 1, keluar nomor 1, lalu dia menuju ke plus di sini. Jadi bolak-balik dia tidak mendapatkan ground seperti itu. Setelah depros mutus, maka dia langsung melewati pin nomor 3 konsumsi oleh gumparan timer, lalu dia menuju ke heater, melewati fuse, lalu menuju ke ground. Seperti itu cara kerjanya ya. Kalau untuk gumparan kompresor sama ya, gumparan kompresor jalur tegangan yang dikonsumsi gumparan kompresor itu sama jalurnya. Jadi sama dari pin nomor 4. Apabila ada pertanyaan apakah bisa pin nomor 3 dipindah nomor 4, saya jawab tidak bisa ya. Karena pin nomor 4 ini adalah jalur listrik teman-teman. Apabila pin nomor 3 dipindah ke pin nomor 4, maka pin nomor 4 akan mendapatkan listrik ya, tanpa pengaturan. Jadi dia langsung listrik, langsung terhubung ke ground di sini ya. Dari listrik langsung menuju ke ground. Jadi tidak bisa ya. Masalahnya tegangan semuanya itu ada di pin nomor 3 seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman semuanya yang belum melajari skema dari saya, tentunya tidak tahu jalurnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi harus pelajari skema dari saya supaya buat teman-teman semuanya paham jalurnya. Jadi jangan dipindah. Misalnya punya timer punyanya cuman punya timer 13, cuman punya timer 13, tidak punya stok timer 14, maka bisa diganti nomor timer 13, tapi dengan cara rakitannya disambung seperti ini ya. Yang terutama kita harus tahu jalur deprosnya dulu, kita pasang jalur deprosnya. Setelah kita memasang jalur deprosnya, sambung saja jalur heaternya seperti itu. Nanti ketemu seperti itu. Tapi kalau 14, jadi gumparannya melewati sini teman. 14 di sini melewati kompresor ya, melewati kompresor, lalu menuju ke heater menuju pin 1 seperti ini. Kalau jenis 14, jadi tegangannya dia bisa mendapatkan ground itu melewati
lilitan kompresor ini yang 14. Kalau 13 dia pinnya ada di nomor 3, jadi dia langsung mendapatkan suplai dari power. Tapi kalau 14 tidak langsung mendapatkan suplai dari power, masalahnya dia masih melewati kompresor di sini. Jadi dari kompresor sini melewati nomor 4, itu yang tipe 14. Seperti ini skemanya. Skemanya yang timer 14 ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Kalau dilihat skemanya hampir mirip, tapi tidak mirip ya. Jauh berbeda. Karena di sini jalurnya sama di pin nomor 3. Ya, jalur listriknya di pin nomor 3. Yang 13 juga di nomor 3. Jadi bukan 14 jalur listriknya di 14, enggak ya. Jadi jalur listriknya tetap di nomor 3. Yang 14 juga di nomor 3. Cuman cara kerjanya berbeda seperti itu ya. Kalau cara kerjanya sih sama, tujuannya sama, cuman cara rakitannya berbeda. Tapi tujuannya sama, fungsinya juga sama. Seperti itu. Oke, seperti itu tadi penjelasan dari saya ya mengenai timer 13 dan 14. Tentunya jalurnya apabila dipindah tidak bisa ya. Jalurnya harus mengikuti dari skema saya ya, harus sama seperti skema saya. Kalau tidak sama skema saya, tentunya kulkas tidak bekerja dengan normal ya, seperti itu. Masalahnya ini posisi jalur itu di dalam bodi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pastinya agak sulit untuk mempelajari, apalagi skema di belakang bodi susah dipelajari ya. Jadi harus sekolah dulu kalau mau mempelajari skema di belakang bodi. Tapi sebetulnya sama, skema di belakang bodi juga sama skema saya. Cuman di belakang bodi semuanya menggunakan logo. Tentunya sulit apabila kita tidak mengenal logonya seperti itu. Jadi kalau sudah mengikuti skema saya, insya Allah buat teman-teman semuanya sangat-sangat paham ya, sangat jelas. Apabila buat teman-teman semuanya kurang jelas bisa komen di kolom bawah ya. Jangan lupa tinggalkan komen, walaupun komen penting tidak penting tetap saya balas seperti itu. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Waro Samarinda, yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai ya. Tapi buat teman-teman semuanya yang belum menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya hingga berdering supaya tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari saya. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung komen. Dan yang pasti jangan lupa kasih semangat apabila video ini sangat membantu dari teman-teman semuanya. Share ya, share dan tekan like. Tentunya tongkrongi terus di channel Waro Samarinda. Jadi di channel Waro Samarinda akan membagikan pengalaman menarik lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Waro Samarinda, yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Dan untuk yang sudah nekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Dan sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.